Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Gimana untuk skripsinya, tesisnya? Yuk kita selesaikan. Ya, jadi deskripsikan ada pengujian model regresi, yaitu menggunakan uji asumsi klasik. Ya, kemarin kita sudah belajar satu uji normalitas, uji homoskedastisitas atau heteroskedastisitas, yang ketiga uji multikoliniaritas, dan yang keempat adalah uji apa? Uji autokorelasi. Nah, jadi yang keempat uji autokorelasi. Nah, sekarang kita lihat di uji autokorelasi sebenarnya kita belajar apa sih gitu ya. Jadi kalau kita belajar di uji autokorelasi itu apa? Ya, autokorelasi. Jadi kalau kita bicara uji autokorelasi berarti apa? Berarti kita mencari ya kan, mencari apakah ada tidaknya penyimpangan yang terjadi. Jadi korelasi antara residual yang dibangun ya dalam satu pengamatan tentu kan ini ya kita akan melihat bagaimana model regresi yang kita buat. Nah, dikatakan bahwa prasyaratnya dikatakan bahwa model regresi itu kan yang baik yang tidak terjadi autokorelasi. Maka apa? Kalau tidak terjadi autokorelasi, rumusnya bagaimana? Kan ada ininya ya, ada pedomannya. Makanya jika D lebih kecil dari DL ya, atau lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesis nolnya ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Kemudian jika D terletak ya antara DU ya dan 4 min DU, maka hipotesis nolnya diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika D terletak antara DL dan DU-nya atau di antara 4 DU, maka 4 min DL tidak menghasilkan. Kesimpulannya tidak pasti. Nah, ngomong-ngomong DU itu apa, Bu? DW itu apa? Kalau DW, Darwin-Watson. Jadi dalam pengujian atau autokorelasi ini kita menggunakan ininya Darwin-Watson. Nah, kalau di sini ada namanya DU. DU itu Darwin-Yupernya. Jadi rumusnya nanti dilihat. Ya, ada Darwin-Yupernya, ada Darwin-Lowernya. Jadi Yuper itu kan berarti tinggi ya. Makanya di sini ada autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Jadi kalau positif berarti apa? Darwin-Watson-nya lebih kecil dari Darwin lowernya. Maka ini hasilnya autokorelasinya positif. Tapi kalau DW-nya ya kan lebih besar ya dari Darwin Yupernya, maka tidak terdapat autokorelasi. Jadi ini positif. Ya, nah Darwin lower lebih kecil dari Darwin Watson, Darwin Watson-nya lebih kecil dari Darwin Yuper, maka pengujiannya tidak meyakinkan atau tidak bisa diambil kesimpulannya. Ya, bisa terjadi ya, dalam sebuah penelitian kan apapun bisa terjadi. Nah, negatifnya sama ya, kalau negatif tinggal ada aspek ininya ya. Jadi memang di sini ada 4 min DW. Jadi memang rumusnya 4 ya. Jika 4 min Darwin-Watson-nya itu lebih kecil dari Darwin lower-nya ya, terdapat autokorelasi negatif. Nah, sebaliknya 4 min DW lebih besar ya dari Darwin Yupernya, maka tidak terdapat autokorelasi. Jadi tidak ada autokorelasi tadi ya kan. Darwin lowernya lebih kecil dari Darwin Watson. Darwin Watson lebih besar dari Darwin Yupernya dan sebaliknya. Ya, ini rumusnya sudah ada, Anda tinggal menerapkan saja. Nah, Bu, ngomong-ngomong, kalau kita bicara Darwin Watson-nya, itu kan pembandingnya ada Darwin Darwin Watson hitung
ya. Darwin-Watson hitungnya di mana? Darwin-Watson hitungnya ini di sini, di hasil regresi. Di hasil regresi itu ada di model summary. Ya, di model summary ini ada namanya Darwin-Watson. Jadi ini adalah hasil autokorelasi. Ya, jadi Darwin-Watson hitungnya sebesar 2,13. 2,313 ini Darwin-Watsonnya. Berarti dibandingkan dengan apa? Dengan Darwin-Watson tabel, dengan DW tabelnya. Nah, DW tabel Anda bisa lihat, bisa cari nih di Profesor Google ya, di Profesor Google. Nah, ini. Jadi kan bisa dilihat. Tadi misalnya berapa? Ini kan untuk N-nya. Jadi jumlah N-nya respondennya berapa bisa dilihat ya di sini. Jadi kalau tadi variabelnya berapa penyebutnya ya. Jadi ini bisa dilihat misalnya 3. Jadi ambil yang 1 misalnya respondennya 30 berarti kan 1,21. Berarti 1,421 kita bandingkan tadi dengan Darwin-Watsonnya. Ya, Darwin-Watson hitungnya lebih besar. Berarti apa? Tadi ya, autokorelasinya di situ letaknya. Berarti tidak terjadi autokorelasinya. Ya, jadi itu dalam uji asumsi klasik. Nah, kita lihat di output SPSS ya, yang sering terjadi di penerapan skripsinya, mohon maaf, di penerapan skripsi untuk SPSS-nya seperti apa itu ya. Jadi ureanya seperti apa sih untuk di pengujiannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat nanti saya untuk lihat skripsinya seperti apa ya. Jadi dilihat dulu. Tentunya kan akan berbeda-beda ya. Jadi kalau kita lihat skripsinya, tadi contohnya sudah ada, tapi hilang lagi ya. Jadi intinya pada uji asumsi klasik ini kan memang sama-sama ya di uji asumsi klasik kita mengenal beberapa yang memang tidak bisa kita hindari ya. Jadi kalau kita bicara di tesis atau skripsi ya masing-masing kan akan melihat di situ hasilnya ya. Jadi kita bicara uji asumsi klasik seperti apa ya, kita terapkan di skripsinya ya, diterapkan di skripsinya jadi dipaparkan bahwa ini uji asumsi klasik. Ya, nilainya seperti apa kita melihat dari situ. Nggak usah bingung-bingung, semuanya kan kita ini ya, kalau kita bicara di uji asumsi klasik, tentu kita akan melihat hasil ini ya, penerapan di skripsinya. Saya lihat dulu. Jadi nggak usah di ininya, di skripsinya ada autokorelasi. Ya, saya cari ini biar kalau ini nggak bingung. Jadi ada di autokorelasinya memang ada ya uji ini sebentar di skripsinya saya lihat ini ya tadi. Oh, skripsi ini. Ya, jadi ini saya mencari nih yang ada karena kadang gini ya, ada perguruan tinggi yang tidak menerapkan adanya uji asumsi klasik ya. Ini kan kalau di IPJ kan ada ya, ada uji asumsi klasiknya. Jadi oh iya ternyata benar-benar ya. Jadi data olahan uji asumsi klasiknya ada. Ya, gunanya untuk apa? Ya tadi kalau kita membangun model regresinya itu seperti apa ya kan. Jadi ada pada penerapannya gitu ya. Jadi kalau kita melihat oh uji asumsi klasiknya olahannya benar nggak gitu ya. Ya kita ini sajalah ya bahwa dalam sebuah karya skripsi kan aspek akurasi datanya kan memang penting gitu ya, terutama di SPSS. Jadi nih ya, ini ada uji normalitas ya, Anda bisa lihat uji normalitasnya ada, autokorelasinya ini ya. Jadi di autokorelasinya seperti apa Bu? Nah ini, di autokorelasinya Anda langsung saja hasilnya berapa.
Jadi memang model regresi yang baik ya tidak terjadi autokorelasi. Nah, biar tidak rumus untuk dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi apa? Apabila Darwin-Watson hitungnya itu kan lebih apa? Ya tentunya kan lebih besar ya, lebih besar dari Darwin tabelnya. Ya, jadi kan ada Darwin tabelnya. Jadi ini kalau kita lihat di autokorelasinya. Ya. Jadi autokorelasinya berapa? Deskripsi ini 2,189 ya kan? Kemudian kan dibandingkan di sini ya. 2,189 dibandingkan dengan tabel Darwin-Watson tabelnya. Ini kelihatan ya, ini skripsi. Ya, jadi ada apa pemahaman ya di sini. Ya, itu saja ya. Jadi ini diuji autokorelasi, nanti kita akan lanjutkan kalau sudah berarti ke kesimpulan ya. Atau nanti kita di bab 4 ya, bab 4 khusus kita apa namanya gunanya tadi ya dari uji asumsi klasik, jadi totality semuanya akan kita paparkan ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di paparan selanjutnya sedikit-sedikit biar Anda tidak bingung. Baik, sampai di sini ya. Semangat terus selesaikan skripsi dan tesis Anda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.